Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini kita lanjutkan ke materi tentang fungsi komposisi. Bisa kalian buka bukunya halaman 14 ya. Nah, untuk pengertian dari fungsi komposisi sendiri, ini diartikan sebagai yang namanya komposisi itu gabungan dari dua atau lebih fungsi. Jadi nanti di sini ada beberapa fungsi yang mana fungsi tersebut kita gabungkan. Seperti apa penggabungannya? Coba kalian pahami konsep ini. Nah, misal ya, di sini saya punya dua buah fungsi. Fungsi yang pertama di sini fungsi f(x). Nah, ini yaitu x plus 2. Fungsi yang kedua adalah fungsi gx, yaitu 2x plus 1. Ya. Kemudian saya ingin untuk fungsi yang pertama, saya ganti x-nya dengan angka 1. Nah, mari kita hitung berapa hasilnya. Ya, sehingga kita bisa menuliskan f(x) sama dengan x plus 2. X-nya kita ganti dengan 1. 1 atau f1 sama dengan 1 plus 2. Ketemunya 3. Ya. Kemudian nanti setelah ini kita masukkan nilai dari 3 itu ke sini. Ya. Sehingga kita gabungkan x-nya ketemu 3. Nah, nanti kita cari nilai gx-nya, berarti G 3. Ya, dari 2x plus 1, x-nya kita ganti dengan angka 3. Sehingga 2 kali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 6 plus 1 berapa? Yaitu 7. Ya, jadi gabungan dari dua buah fungsi ini menghasilkan angka 7. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan tulisan seperti ini, yaitu G, ini bacanya adalah bundaran ya. Ini saya tuliskan G bundaran f(x) ya. Nah, dari G bundaran f(x) itu bisa kita ubah menjadi bentuk G f(x). Apa itu G bundaran f(x)? Ya, jadi fungsi komposisi f dan g tersebut itu penulisannya adalah G bundaran f. Dia didefinisikan sebagai G bundaran f(x) sama dengan G f(x), yang artinya yaitu f-nya kalian kerjakan terlebih dahulu, baru kemudian kalian mengerjakan yang G. Seperti penggambaran konsep di atas. Itu ya. Nah, ini ada penggambaran lagi dengan sebuah gambar ya atau diagram. Di sini ada sebuah diagram, ada tiga himpunan, himpunan A, B, dan C. Ketika himpunan A memetakan himpunan B, ini misal fungsi f yaitu memetakan A ke B, dan fungsi G itu memetakan dari B ke C. Nanti untuk fungsi G bundaran f ya, yang barusan saya bahas di atas, itu dia memetakan dari A ke C. Ya, jadi ini sudah saya jelaskan bahwa fungsi f itu dari A ke B, kemudian fungsi G itu dari B ke C, dan G bundaran f itu dari A ke C. Nah, ini contohnya. Nah, pakai himpunan. Misal saya punya dua buah fungsi. Ada fungsi f sama fungsi g. Untuk yang fungsi f, di sini disediakan dua buah himpunan. Ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian fungsi B, anggotanya min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian pasangannya untuk fungsi A, 1 ini dengan min 2, 2 dengan 0. Nah, sesuai dengan di sini ya, 3 dengan 1, 4 dengan 2. Kemudian untuk fungsi G, nah ini dia punya anggota. Untuk yang B itu 0, 1, 2, 3. Yang C, X, Y, Z, U, V. 0 pasangannya X, 1 pasangannya Z, 2 pasangannya Y, dan 3 pasangannya V. Coba kita bahas satu persatu. Untuk fungsi F, ya ini ya F ya. Ranknya itu ada
adalah yang punya anggota di A, yaitu main 2, 0, 1, 2. Nah, ini bisa kalian tulis. Main 2, 0, 1, 2. Kemudian untuk yang fungsi G, ranknya juga yang punya pasangan di B, yaitu X, Y, Z, dan V. Nah, kalian bisa menulis X, Y, Z, V. Kemudian, kalau kita gabung, kita komposisikan, komposisi dari G bundaran F, itu nanti kita gambarkan yang F terlebih dahulu. Jadi, A ke B, ini kalian gambar, pasangkan sesuai pasangannya. Tadi untuk yang A itu kalian masukkan semua anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk yang B, karena B-nya di sini ada 2, ya, di F dan di G juga punya himpunan B. Kalian masukkan semua angka. Mulai dari main 2, main 1. Nah, di sini ada 0, 1, 2, dan 3. Ya, ini gabungan dari fungsi F dan G. Kemudian untuk yang C, ini masukkan juga semuanya. X, Y, Z, U, V. Setelah itu, kerjakan atau pasangkan fungsi F terlebih dahulu. Tadi fungsi F-nya, A pasangannya main 2. 2 pasangannya 0. Nah, ini samakan dengan yang atas ini ya. 3 pasangannya 1 dan 4 pasangannya 2. Kemudian lanjutkan, pasangkan seperti fungsi G. Jadi ini seperti ini. Ya, jadi 0 pasangannya X, sesuaikan nih 0 pasangannya X, 1 pasangannya Z, 2 pasangannya Y, dan 3 pasangannya V. Sehingga di sini untuk G bundaran F ini nilainya berarti berapa? Yaitu kalian tuliskan sesuai pasangannya. Kita mulai dari domain F dulu. Domain F-nya adalah semua anggota himpunan A yang memiliki pasangan ya. Berarti semuanya, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita pasangkan dengan yang terakhir. Nah, langsung saja saya masukkan di sini. G bundaran F itu artinya F dikerjakan terlebih dahulu baru G. Nanti di sini mulai dari 1. Nah, di sini 1, kalian lihat pasangannya. Nah, ini main 2. Ternyata main 2 tidak memiliki pasangan lagi. Sehingga untuk G bundaran F 1 tidak ada. Nah, kita hapus, tidak 1. 2. Coba kalian amati 2. Kita teruskan sampai C. Dia punya pasangan atau enggak? Ternyata 2, 0. Kemudian kita lanjut sampai X. Oh, ternyata 2 ini berpasangan dengan X. Sehingga yang pertama ini justru 2 dengan X. Yang kedua, kita cari yang di A yang memiliki pasangan langsung sampai ke C. 3, coba kita tarik garis. 3 sampai 1, kemudian 1 sampai Z. Oh, ternyata dia punya 3 sampai Z. Ya, 3, Z. Nah, kemudian lanjut 4. Di sini 4, dia pasangannya 2 sama Y. Oh, ternyata 4 sama Y. Ya, inilah hasil dari G bundaran F. Sehingga bisa kita buat rumusan. Ya, rumusannya ini yang saya garis kuning. Misal ada 2 buah fungsi, fungsinya itu fungsi f(x) dan fungsi g(x), maka ketika yang ditanyakan adalah G bundaran f(x) yang pertama ini, kalian bisa menuliskan sebagai G f(x), di mana f(x) dikerjakan terlebih dahulu, baru mengerjakan yang G. Atau yang kedua, F bundaran g(x) bisa kita tuliskan sebagai f G X. Ya, itu ya. Ini adalah penjelasan dari materi fungsi. Untuk lebih jelasnya saya bahas pada contoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.